Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah al-khasah safu salis fi hadhihi al-munasabah wa hadhihi al-fursah an-nafisah sawfa nabda darsana an al-Qur'an al-hadis min kitab an-nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah lil imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Wa qabla zalika hayya naqra surat al-Fatihah awalan fi bidayatina hazihi nuhdiha ila Muassis Al-Ma'had Al-Hamidiyah Al-Marhum Kiai Haji Ahmad Syaihu bin Haji Abdul Hamid wa ila jami' al-muallifin wa khususan hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Asallahu ayaghfira dzunubahuma wa yataqabbal hasanatihima wa yaj'al ulumahuma uluman nafi'an lana fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Tayyib, samihuni an atakallam baina ladaikum bil lughatil indonesiah tashilan li wa tafhiman lakum ajmain. Wasalna ayyuhat talabah tafaddalu bi fathi kutubikum fi safhah 391 wa nabda min mawdu' as-sabr. Idza sa'aqra lakum al-harakat awalan. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain. Wa minal munjiyatil azimati as-sabru ala bala'illahi wa syukru li ni'ma'illahi wa zuhdu fid dunya al-musyaghalati anillahi. Amma sabru fa fadailuhu azimatun wa hajatul mu'mini ilaihi fil ahwali kulliha da'iyatun wa 'ammatun. Wa ma warada fi sabri anillahi ta'ala wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal amri wat targhibi katsirun muntashirun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala ta'ala wa basyyiris sabirin. Wa qala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Wa qala ta'ala li nabiyhi alaihi salatu wassalam wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Wa qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yasbir yasabbiruhullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wala awsa'a minas sabri. Qala alaihi salatu wassalamu as-sabru mi'walul mu'mini was-sabru amiru junudil mu'mini. Wa qala alaihi salatu wassalam fi sabri ala
ma takrahu khairun kasirun. Wa fil khabari awil athari annal imana syatrani ahaduhuma as-sabru wa tsani asy-syukru. Fayahtajul mu'minu hajatan syadidatan ila sabri inda wurudil balaya minasyada'idi wal masaibi wal faqati wal adiyati bi an la yajza'a idza nuzila bihi syai'un minha bal wa yatma'innu wa yatawakkaru wa la yudiku wa la yatadajjaru wa la yashku ilal khalqi bal yarji'u ilallahi bi khushu'ihi wa khudu'ihi wa du'aihi wa tadarru'ihi wa yuhsinu dhannu bi rabbih wa ya'lamu yakinan anna Allah ta'ala lam yanzilu bihi dhalikal bala'a illa walahu fihi khairun kasirun min raf'id darajati wa ziyadatil hasanati wa takfiris sayyiati kama waradat bidzalikal akhbaru asyahiratu al-kathiratu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal munjiyatil azimah, dan adapun dari beberapa munjiyat, yaitu sifat-sifat yang sangat dianjurkan kepada kita semua selaku umat Islam adalah yang pertama as-sabru ala bala'illah, yaitu berlaku sabar terhadap bala yang Allah turunkan dan Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua adalah wasyukrul li ni'maillah, yaitu mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wazuhdu, dan yang ketiga adalah zuhud, menghindari perkara-perkara yang berbau dunia, meninggalkan perkara-perkara tersebut, al-musyagghalati anillah, yang mana perkara tersebut dapat menyibukkan diri kita, dapat mendikitkan atau mengecilkan waktu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya ketiga hal ini termasuk al-munjiyat, yaitu sifat-sifat yang sangat dianjurkan dan sangat disunahkan kepada kita semua, bahkan diwajibkan kepada kita selaku umat Islam. Amma sabru, pembahasan yang pertama adalah sabar. Fa fadailuhu azimah, maka adapun pembahasan tentang sabar adalah fadilah, utama, keutamaan yang besar. Wa hajatul mu'mini ilaihi, dan adapun kebutuhan hajat seorang mukmin ilaihi kepada kesabaran tersebut, fil ahwali, dalam setiap kondisi, kulluha da'iyatun wa amah, adalah anjuran dan desakan yang sangat umum. Wa ma warada fis sabri anillah, dan adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat sabar anillahi, yang mana Allah telah uraikan dalam kitab Al-Quranul Karim, wa an rasulihillahi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis Nabi, minal amri wa targhib, baik berupa perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, wa targhib, dan juga anjuran dari Allah untuk kita semua agar selalu bersabar. Itu kasirun, sangatlah banyak dalil-dalil Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang kesabar, itu semuanya banyak, muntashirun, dan juga luas, ai bimakna wasi'un. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk bersabar, yaitu letaknya di surat Al-Baqarah juz 2 ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu di sini adalah kalian hendaknya semua yang mencari pertolongan, yang meminta pertolongan, bis-sabri was-shalah, yaitu dengan pertama adalah sabar.
ya, menggunakan sifat sabar, wassolati, dan juga melaksanakan salawat, yaitu salat 5 waktu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, dan dalam surat yang lain, dalam surat Al-Baqarah juz 2 ya, ayat 155 dijelaskan lagi bahwa wabasyiris sabirin, dan itu letaknya yaitu tentang ketika seorang mukmin mendapatkan suatu musibah, maka berikan kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar, yang mana mereka itu ketika tertimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kepada Allah kita semua akan kembali. Ya, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Dilanjutkan pada ayat tersebut bahwa orang-orang yang sabar mereka adalah akan mendapatkan salawatun mir rabbih, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan juga rahmat. Ya, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Oleh karena di sini adalah perintah Allah dan juga anjuran kepada kita semua untuk berlaku sabar. Wa qala ta'ala, dan dalam ayat yang ketiga yang berbunyi wallahu yuhibbus sabirin, dalam surat Al-Imran juz 3 ayat 146 disebutkan di situ bahwa wallahu yuhibbus sabirin, dan adapun Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai ya orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat yang keempat ya, di nabihi alaihi salatu wassalam, yaitu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa bunyinya? Wasbir, wahai nabi, sabarlah engkau, wa masabruka illa billah, dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ayat di sini? Bahwa dengan sabarnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala kesedihan dan juga cobaan yang beliau hadapi ketika dakwah Islam, itu bahwa segala sesuatunya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dilanjutkan dengan ayat berikutnya pada surat An-Nahl juz 27 ayat ke-127 yang berbunyi wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, yang artinya adalah wasbir, sabarlah engkau wahai Nabi Muhammad ya, wasbir li hukmi rabbika, terhadap ketetapan yang telah engkau diberikan atau diturunkan kepada Tuhanmu, fa innaka bi ayunina, maka sesungguhnya engkau bi ayunina, selalu kami awasi dan selalu kami perhatikan. Di sini kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat pada surat As-Sajdah juz 32 pada ayat ke-24, yaitu berbunyi wa qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'alna, dan telah kami jadikan minhum, dari mereka semua, a'immatan, akan aulia-aulia Allah, yahduna, mereka memberikan petunjuk, bi amrina, dengan apa yang kita perintahkan, lamma sabaru, yaitu ketika mereka itu ya menghadapi cobaan tersebut dengan sifat sabar. Yaitu contohnya seperti Nabi Ayub, yang mana kita tahu Nabi Ayub diberikan bala dan cobaan oleh Allah, yaitu ditimpa dengan penyakit, yang mana penyakit itu nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya apa yang dilakukan Nabi Ayub? Nabi Ayub pun akhirnya bersabar, ya selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya keluarganya, anaknya, istrinya, orang-orang kerabatnya semuanya meninggalkan Nabi Ayub karena dengan penyakitnya itu. Tapi dengan rasa sabarnya yang Nabi Ayub alami, akhirnya Allah pun memberikan pertolongan, Allah angkat penyakitnya. Oleh karena itu, di sini adalah satu pelajaran bahwa setiap nabi pun akan diberikan cobaan dan ujian. Ya, begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian di sini ayat yang terakhir adalah waqala ta'ala, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah jelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang sabar yuwafa, akan Allah berikan kepada mereka ajrahum, akan pahala. Jadi selain rahmat, selain ampunan, Allah akan berikan pahala.
yaitu ganjaran yang pantas bagi mereka orang-orang yang sabar bi ghairi hisab, tanpa adanya hitungan. Allah akan berikan segala apapun yang Allah berikan kepadanya, yaitu pahala yang sangat banyak. Kemudian di sini setelah ayat-ayat sudah kita jelaskan, karena kita akan mempelajari tentang hadis Nabi. Apakah anjuran Nabi kita Muhammad SAW dari sifat sabar ini? Yaitu hadis yang pertama, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, man yasbir, barang siapa yang bersabar, yusabbiruhullah, maka Allah juga akan sabar terhadap orang tersebut. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wala ausa' minas sabri, dan tidak ada sesuatu apapun kepada seseorang itu diberikan lebih baik dan lebih luas dibandingkan rasa sabar. Jadi maksudnya di sini Allah berikan rasa sabar kepada kita, maka kita tinggal praktekkan apa kita dapat bersabar terhadap apa yang Allah berikan, maka ketika itu adalah pemberian yang paling berharga dan pemberian yang paling baik, yaitu adalah sifat rasa sabar. Maqala alaihi salatu wassalam, hadis yang kedua, as-sabru mi'walul mu'min. Sabar itu adalah cangkulnya orang mukmin. Cangkul, alat yang dipakai untuk bertani, untuk apa saja. Di situ cangkulnya orang mukmin. Wasabru, dan adapun sabar itu adalah amiru junudul mukmin, kapak atau goloknya tentara-tentara mukmin. Tentara-tentara orang yang beriman. Jadi mereka itu adalah senjata, istilahnya di sini. Seorang tani datang ke ladangnya, datang ke sawahnya dengan membawa cangkul, dengan membawa senjata. Coba kita seandainya berpikir, kalau seandainya petani datang ke tanahnya, ke sawahnya, tapi nggak bawa apa-apa, cuma punya aja tangan, kemudian dia menggali itu dengan tangannya tanpa menggunakan alat atau cangkul, apa yang terjadi? Kerjaannya akan berantakan, tidak akan rapi. Begitu juga dengan tentara-tentara. Kalau seandainya tentara-tentara sekarang tidak menggunakan alat-alat perang, cuma menggunakan tangan sendiri saja, apakah mampu untuk melawan musuh-musuhnya yang sekiranya mereka itu dengan alat-alat yang canggih? Tidak akan mampu. Maka sabar itu adalah bagaikan di sini dalam unsur balaghah, di sini berarti kesabaran itu adalah musyabbah, dan di sini mi'wal atau cangkul itu adalah musyabbah bihi, itu musyabbah bihi, yaitu kesabaran itu seperti bagaikan cangkul, alat senjata, alat senjatanya orang mukmin, seperti itu. Jadi kesabaran itu adalah dalam satu syair balaghah, anta kalaisi fis syaja'ati was-sabri, engkau itu bagaikan singa, yang mana singa itu mempunyai dua sifat yang sangat hebat, yaitu adalah keberanian, syaja'ah, yang kedua adalah as-sabr, kesabaran. Itu apa? Yaitu singa ketika melihat gerombolan seekor buruannya, itu pasti bergerombol. Secara bergerombol, maka singa itu pun akan menunggu kapan waktu yang tepat untuk menerkam mangsanya. Begitu juga dengan cerita bahwa sekelompok gajah itu akhirnya mempunyai seekor anak bayi gajah. Nama bayi gajah itu selalu dimasukkan ke dalam lingkaran kelompoknya, tidak dibiarkan untuk keluar dari kelompoknya. Maka singa pun ketika ingin menerkam anak gajah itu, ia akan menunggu kapan waktunya gajah kecil itu akan jatuh dan dia akan tertinggal dari kelompoknya. Disitulah waktu yang tepat untuk menerkam anak gajah tersebut. Begitu juga dengan rasa sabar di sini, kalau seandainya kita terapkan pada diri mukmin, otomatis akan menjadi senjata bagi kita selaku umat mukmin. Kemudian di sini diceritakan juga, waqala alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, fis sabri, dalam kesabaran, ala ma takrah, atas sesuatu yang kamu benci, itu khairun kasir, mempunyai kebaikan yang sangat banyak. Kita benci untuk bersabar, kita benci untuk nunggu, tapi kalau seandainya kita bersabar dalam menunggu hal tersebut, maka itu terdapat khairun kasir, kebanyakan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Wafil khabari awil asar, dalam suatu hadis yang lain dijelaskan, anal iman, sungguhnya iman, rasa keimanan itu syatron, dibagi menjadi dua bagian, kisman. Ahaduhuma as-sabar, yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur.
Sabar, syukur, syukur, sabar, sabar, syukur, syukur, sabar. Kita sabar, kemudian kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, dengan adanya COVID-19 ini, ya kita harus bersabar. Ya, kita harus bersabar, kita harus menahan emosi kita harus menahan nafsu kita untuk saling bertemu, ya, untuk saling berjumpa seperti itu. Kemudian kita bersyukur, alhamdulillah dengan adanya COVID-19 ini, ya kita semua rezeki bertambah misalnya, atau kenikmatan juga kita bisa rasakan. Inilah ketika orang sudah sakit, ya baru bisa istilahnya merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu nanti, ya pada waktunya kita juga akan bertemu dan kita akan merasakan bahwa nikmat pertemuan, nikmat belajar di kelas seperti kalian lihat saat ini itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka ketika dulu kita ingat, ya, tidur di kelas, ngantuk ketika pelajaran, itu adalah rasa yang sangat kita inginkan kembali. Cuma ketika datangnya seperti ini, kita lihat suasana kelas pun akhirnya kosong, ya, dan juga kita rindu akan keadaan-keadaan seperti itu. Ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan juga segera dihilangkan COVID-19 seperti ini. Kita lanjutkan dalam hadis berikutnya, yaitu fayahtaju, kata Nabi, yahtajul mu'min, seorang mukmin itu pasti membutuhkan, ya, hajatan syadidah, ya, sangat membutuhkan ila sabri, kepada kesabaran, inda wurudil balaya, yaitu ketika, ya, adanya bala bencana, ya, minasyada'id wal masaib, baik berupa musibah, ya, ataupun kecelakaan yang lain, ya, wal faqat wal azyad, dan kemiskinan, al faqat, ya, kemiskinan, kekurangan harta, wal azyad, dan juga kesusahan, ya, kesusahan dalam segala hal, bi an la yajza. Apa yang Nabi ajarkan di sini? Sekiranya seorang mukmin itu bi an la yajza, jangan cemas, jangan resah, ya, iza nuzila bihi syai'un minha, jikalau ditimpa salah satu darinya. Kita kata Nabi apa anjuran? Kita nggak usah resah, kita nggak usah pusing, nggak usah istilahnya dibawa pusing, ya. Maka kita apa? Kita harus sabar. Bal wayat ma'in, apa katakan Nabi? Itu akan tetapi dia harus apa? Tenang, nyaman, santai aja. Wa yatawakkal, dan dia harus bersabar. Wala yudik, wala yudoyik, dan jangan sampai dia itu merasa tertekan. Maka kalau seandainya ini pengalaman, ya, jadi kalau ada salah satu teman Ustadz, dia itu katanya terjangkit atau reaktif, maka ketika itu dia nggak sengaja, ya, berjumpa dengan orang lain. Kemudian ketika orang lain itu berjumpa, dia tahu kalau orang itu reaktif, teman Ustadz itu, maka yang terjadi apa? Dia gelisah, ya, dia akhirnya tertekan, ngerasa takut bahwa dirinya juga akan sama kayak teman Ustadz. Ternyata apa? Dengan rasa tertekannya itu akan menjadikan dia itu imunnya akan semakin turun. Wala yatadajjal, dan jangan sampai kita merasa, ya, resah atau istilahnya pusing. Wala yashku ilal khalq, dan juga salah satu langkahnya Nabi bilang jangan kita mengadu atau mengeluh terhadap sesama ciptaan, yaitu sesama orang lain. Jangan sering mengeluh. Bal yarju ilallah, akan tetapi kita harus kembalikan semuanya kepada Allah, bi khusyu'ihi wa khudu'ihi, dengan rasa khusyuk dan juga rasa patuh dan hormat, wa du'aihi wa tadarruihi, dan kita juga jangan lupa sampai berdoa, ya, wa tadarru, dan juga patuh terhadap perintahnya, wa yuhsinu dzannu billah, yang terakhir adalah kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lam yakinan, dan kita harus mengetahui secara yakin annallaha ta'ala lam yanzil zalikal bala illa walahu fihi khairun katsir, bahwa sungguhnya Allah menurunkan bala tersebut atau COVID-19 kepada kita semua ini kecuali dalamnya terdapat khairun katsir, yaitu kebaikan yang banyak, min raf'id darajat, itu derajat kita akan diangkat sama Allah, wa ziyadatal hasanat, dan juga kebaikan kita akan dilipat gandakan, wa takfir sayyi'at, dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kama sebagaimana waradat telah disebutkan bizalikal akhbar, dalil-dalil atau hadis-hadis asyahira al-katsira yang terkenal dan juga banyak. Semoga mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat cepat kembali, ya, bertemu dan juga melanjutkan perjuangan jihad fisabilillah.
Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.